Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenankan saya Yuli Sawitri, mahasiswa program studi pendidikan guru PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, untuk berbagi sedikit mengenai intervensi dan terapi anak berkebutuhan khusus. Dalam kesempatan ini akan berfokus pada terapi keagamaan. Teman-teman pasti sudah sedikit banyak tahu beberapa jenis terapi yang bisa kita terapkan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, salah satunya yaitu terapi keagamaan. Terapi keagamaan itu bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk penyembuhan jiwa melalui ajaran-ajaran agama, baik melalui doa, ibadah, atau intervensi lain berdasarkan pada kitab suci agama masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu kan ada banyak sekali agama ya, mulai dari agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, kemudian agama Katolik, agama Konghucu, dan yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu agama Islam. Nah, berdasarkan studi literasi yang saya lakukan, ternyata dalam agama-agama tersebut memiliki jenis terapinya masing-masing. Nah, kita mulai dari terapi agama dalam agama Buddha. Di agama Buddha ada istilahnya terapi Buddhism, atau dengan nama lain dhyana atau meditasi. Nah, ini merupakan langkah awal terapi Buddhisme ini merupakan langkah awal dari meditasi yang mirip-mirip seperti langkah pendahuluan pada terapi psikoanalisa. Nah, terapi Buddhisme ini bertujuan untuk meringankan dan menyembuhkan duha dan mencapai dalam tahap nirwana. Duha itu apa sih, teman-teman? Dalam agama Buddha, duha itu diartikan sebagai dosa, dan nirwana itu diartikan sebagai surga atau peleburan dosa, yaitu individu yang tidak memiliki dosa. Dengan meditasi diharapkan setiap manusia itu sempurna, seperti itu. Berlanjut ke agama Hindu. Nah, di sini dikenal ada terapi Ayurveda. Nah, terapi ini biasanya diawali dengan doa, kemudian kita melakukan diagnosa, kemudian prognosis, dan baru tahap akhir itu pelaksanaan terapi. Nah, biasanya terapi Ayurveda ini dilakukan melalui beberapa metode seperti meditasi, yoga, menjaga pola makan, perawatan tubuh, pijat, aromaterapi, latihan pernafasan, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar sejarah ya teman-teman, dahulu itu banyak sekali nenek moyang kita yang menggunakan herbal untuk penyembuhan penyakit sakit, atau misalnya anak yang mengalami keterlambatan bicara itu dengan herbal tumbuhan A, tumbuhan B, dan sebagainya. Nah, itu karena di agama Hindu ada yang istilahnya itu terapi Ayurveda. Ini berdasarkan kitab mereka gitu loh. Nah, terapi ini bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dan menyeimbangkan dosa di dalam tubuh. Dosa di sini itu bukan kesalahan ya, tetapi elemen-elemen yang menjadi penyusun tubuh seperti air, udara, api, tanah, bumi. Satunya lagi saya agak lupa. Nah, diharapkan dengan terapi Ayurveda ini 6 elemen tersebut itu seimbang, sehingga individunya itu sempurna, seperti itu teman-teman. Baik, lanjut ke terapi agama menurut agama Kristen. Nah, saya menemukan satu jurnal terkait dengan terapi doa Kristiani. Terapi jenis ini ditujukan untuk anak yang mengalami gangguan kecemasan, memberikan rasa damai dan sejahtera.
ketika seorang pendidik itu menjumpai anak yang pagi-pagi gelisah, kemudian dia susah fokus, kemudian cenderung mengganggu teman atau merasa asing dengan lingkungan di sekolah. Nah, kita pendidik bisa mengajak anak untuk berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk diberikan ketenangan. Nah, untuk doa-doanya sendiri, di sini teman-teman umat Kristiani pasti jauh lebih paham ya dibandingkan saya. Baik, untuk terapi agama yang selanjutnya yaitu terapi agama menurut agama Islam. Nah, di sini ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama melalui terapi bekam. Ini saya mengutip ceramah Dr. Zaidul Akbar. Terapi ini, terapi bekam, ditujukan untuk anak autis dan ADHD. Kenapa kok anak autis kita terapi dengan bekam? Karena di dalam tubuh anak autis itu ada banyak sekali logam ya, logam berat. Di sini bukan logamnya untuk membuat koin ya teman-teman, tapi semacam senyawa atau unsur di dalam tubuh anak, logam berat gitu loh, unsur elemen di dalam tubuh anak gitu. Nah, Rasulullah juga pernah meriwayatkan sebaik-baiknya pengobatan bagi kalian adalah berbekam. Diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih, Sahih Bukhari nomor 2280 dan Sahih Muslim nomor 2214. Terapi agama Islam yang berikutnya yaitu melalui terapi ibadah, melalui zikir dan sholat. Ini untuk membantu anak yang mengalami gangguan kecemasan. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gundah karena suatu perkara, maka beliau akan menunaikan sholat. Dan terapi yang berikutnya kita juga bisa menerapkan terapi murotal Quran. Nah, Al-Quran sendiri itu merupakan pedoman, petunjuk hidup manusia, baik itu untuk permasalahan ekonomi, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, sampai masalah anak berkebutuhan khusus. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, dan kami telah menurunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dari sini bisa teman-teman lihat bahwasanya Allah itu sangat baik sekali kepada umatnya. Allah itu menciptakan penyakit, menciptakan hambatan perkembangan, keterbatasan pada anak itu terkecuali Allah itu menciptakan penawarnya. Nah, terapi murotal itu bisa kita terapkan pada anak yang mengalami autism spectrum disorder atau ASD. Nah, ini menurut penelitian Lara Siska dan kawan-kawan di Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Kalimantan Selatan, didapatkan data bahwasannya ada perbaikan klinis dalam aspek kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan sensoris kognitif dengan mendengarkan rekaman murotal Quran Surat Ar-Rahman selama kurang lebih 16 menit. Kemudian terapi murotal Quran bisa juga kita gunakan untuk anak yang mengalami ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau yang mudahnya kita sebut sebagai anak hiperaktif. Nah, dengan terapi murotal, anak itu cenderung lebih tenang, kemudian emosinya menurun. Ketika teman-teman menjumpai anak yang mudah marah, kita coba bacakan potongan-potongan ayat Al-Quran, semisal surat An-Nas atau Al-Ikhlas, yang pendek-pendek saja teman-teman. Itu bisa membantu menenangkan anak ya. Nah, ini menurut penelitian Fitroh Rosinah dan teman-teman, ketika diperdengarkan bacaan murotal dalam keadaan normal, secara perlahan subjek penelitian berangsur tenang. Ketika dilatih untuk melafalkan bacaan Al-Quran, subjek penelitian sedikit memperbaiki artikulasi dan pelafalan.
Nah, yang terakhir, terapi murotal Quran bisa digunakan untuk anak-anak tunagrahita, yaitu yang mengalami anak yang kecerdasan intelektualnya itu di bawah rata-rata. Nah, dari skripsi yang saya temukan itu terapi murotal berpengaruh terhadap subkomunikasi dan sosialisasi dari segi emosi, perilaku egois, dan kebiasaan mengganggu teman. Baik, dari pemaparan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan dapat memberikan kesehatan pada jiwa, baik secara fisik ataupun mental. Saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di kolom diskusi di forum diskusi di OnClass. Terima kasih. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.